Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari atau bahkan disadari oleh orang banyak, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, merasa bahwa dirinya sebagai seseorang yang eksklusif. Mengapa demikian? Hal ini dapat kita lihat dari sikap dan perilaku setiap orang percaya. Mereka merasa bahwa sebagai seorang anak raja, sehingga mereka bisa memiliki apapun juga dan bisa menikmati apapun juga secara eksklusif. Bahkan banyaknya pengajaran yang mengatakan bahwa sebagai anak raja, kita bisa menikmati apapun yang berasal dari kerajaan Bapa. Bahkan kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Banyak pengajaran yang menekankan kepada setiap kita merasa bahwa hidup kita eksklusif, merasa bahwa hidup kita begitu istimewa, sehingga kita bisa meminta segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Tanpa kita menyadari keeksklusifan kita ini justru membuat kita berjalan bukan pada jalan yang benar. Pemahaman eksklusif ini sesungguhnya adalah sebagaimana orang percaya kepada Tuhan Yesus. Eksklusif itu dia mentaati dan dia memberikan hidupnya sama seperti Tuhan Yesus. Karena kekristenan tidak membuat kita hidup di dalam hukum, tetapi sesungguhnya kita harus hidup berdasarkan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Eksklusifnya kita tidak hidup di dalam tunduk atau hukum Taurat, tetapi kita hidup menjadi seperti Kristus. Kita hidup menjadi seperti apa yang Bapa inginkan. Hidup menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Berapa banyak dari kita justru bukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Justru lebih banyak dari kita hidup menginginkan apa yang ada dalam pikiran kita, yang menyenangkan hati kita, menyenangkan jiwa kita, dan menyenangkan perasaan kita. Kita merasa eksklusif. Justru karena merasa eksklusifnya itu, karena pemahaman kita salah, kita merasa eksklusif karena kita sebagai seorang anak raja dan kita bisa meminta segala sesuatunya. Tetapi kita tidak pernah mau mengikuti permintaan Bapa. Kita hanya mau meminta kepada Bapa apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah mau mengikuti permintaan Bapa apa yang Dia inginkan. Banyak dari kita semuanya hanya meminta apa yang kita inginkan supaya kita bisa dipenuhi, tapi jarang sekali dari kita, bahkan sangat sedikit dari kita yang memenuhi permintaan Bapa, apa yang Dia ingin kita lakukan di dalam muka bumi ini. Saudara, ketika kita hanya meminta apa yang kita inginkan, kita hanya memuaskan keinginan daging kita. Kita merasa bahwa kita sudah pergi ke gereja, kita sudah rajin beribadah, kita sudah mengeluarkan uang untuk menyumbang. Kita merasa bahwa kita sudah eksklusif. Tetapi sesungguhnya kita harus mentransformasi pemikiran eksklusif ini. Pemikiran eksklusif ini seharusnya justru kita hidup memenuhi permintaan Bapa, memenuhi keinginan Bapa, menyukakan hati Bapa, permintaan Dia supaya kita melakukan segala sesuatunya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Inilah eksklusifnya kita. Kita hidup bukan di bawah hukum, tetapi kita hidup menjadi seperti Kristus. Pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini mari kita transformasi mulai hari ini, sehingga kita tidak terjebak dalam kehidupan eksklusif seperti ini, tetapi justru kita benar-benar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang sudah melayani, menjadi aktivis di gereja, bahkan pembicara sekalipun, merasa eksklusif sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang worship leader, sebagai seorang singer, sebagai seorang aktivis, atau bahkan pendoa syafaat sekalipun. Merasa hidupnya eksklusif. Tetapi adakah dia mempraktekkan kehidupan Kristus dalam diri dia? Secara fisik mungkin ada di gereja, secara fisik mungkin melakukan apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakan-tindakan pelayanan. Tetapi adakah batin kita menyukakan hati Bapa?
Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita merenungkan. Kita orang-orang pilihan, kita yang dipanggil, kita yang dipilih. Kita harus hidup eksklusif, yaitu menjadi seperti apa yang Bapa inginkan, bukan seperti apa yang kita inginkan. Kita harus berusaha untuk mematikan setiap keinginan daging kita. Kita harus berusaha mematikan setiap keegoisan kita, kesombongan kita. Hidup menjadi seperti Kristus memang tidak mudah seperti membalikan tangan. Justru agar kita dapat hidup seperti Kristus, kita harus memperhatikan kehidupan kita dari detik demi detik. Apa respon kita ketika kita disakiti oleh orang lain? Kita marah? Kita kesal? Kita kecewa? Atau kita menyalahkan Tuhan? Baru detik pertama. Detik berikutnya, ketika keinginan kita tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita disakiti oleh orang lain, mungkin kita direndahkan, apa respon kita? Memberontak? Tidak terima? Kalau kita masih memberontak dan tidak terima, ketika kita diproses Tuhan dari detik demi detik, kita belum lulus dan kita belum eksklusif di hadapan Tuhan. Ketika dalam pekerjaan kita, mungkin kita diberi penilaian prestasi yang sangat tidak baik, di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Ataukah kita mau membangkang? Atau kita menerima? Dan kita merasa bahwa inilah pelajaran dari Tuhan bagaimana kita harus belajar untuk rendah hati. Kalau kita pada saat itu merasa bahwa saya punya hak, bahwa saya harus dinilai baik, saat itu kita tidak lulus. Saat itu kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Justru kita harus belajar bagaimana rendah hati dari waktu demi waktu. Begitu detik berikutnya, jika suamimu mengecewakanmu, adakah engkau tetap belajar sabar? Adakah engkau tetap menjaga cara berpikirmu? Kalau kita tetap memuaskan diri kita, kita belum lulus. Ketika detik berikutnya, istrimu justru menyakitimu, perkataannya justru menyakiti hatimu, lalu engkau tidak menerimanya, justru disitulah engkau tidak lulus. Detik berikutnya, mungkin anak-anak kita membuat kita marah, membuat kita kesal. Bagaimana respon kita? Kalau kita mau menjadi orang yang eksklusif, dari detik demi detik justru kita harus belajar mempraktekkan kehidupan Tuhan dalam diri kita. Bukan mempraktekkan hukum, oh aku harus sabar, harus benar-benar bisa tahan. Tidak pernah ada orang yang bisa sabar hanya dengan dia berasa untuk sabar. Tapi justru dia harus mempraktekkan hidup Tuhan dari waktu demi waktu. Dari pikirannya, perkataannya, hatinya diasah dari detik demi detik. Sehingga dia akan berhasil menjadi orang yang eksklusif di hadapan Tuhan. Menampilkan kehidupan Yesus dalam dirinya. Sehingga manusia batiniahnya begitu baik, begitu rupa memancarkan keilahian Kristus dalam dirinya. Untuk hidup eksklusif, bukan taat pada peraturan, tapi hidup eksklusif sesungguhnya adalah hidup seperti Kristus hidup. Hidup seperti apa yang Bapa inginkan. Hidup seperti apa yang Bapa mau supaya kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Mari kita hidup eksklusif karena kita dipilih sama Tuhan. Tetapi kita harus hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.